Jadi Prabowo tidak usah khawatir, saya tanggung jawab. Pedas nih tanggung jawab ya. Jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan, ini uang rakyat. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi satu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Kemarin si Tompel, timbul HTI, sekarang muncul lagi dua manusia somplak. Dasar kalian dua manusia somplak yang nol kualitas, cari hidup dengan jualan fitnah. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, pengikut kalian datang komen yang enggak, DM maki-maki orang. Kalian berdua ini sebetulnya ngerti nggak sih dengan apa yang kalian omongin? Kenapa sih semuanya sepertinya kebakaran jenggot dan tidak terima kalau pada akhirnya Pak Prabowo ambil alih dan merasa bertanggung jawab sebagai kepala negara? Sebenarnya di sini hanya masalah kalian benci seseorang dan suka seseorang. Itu aja permasalahannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Anda mundur saja, kasihan Anda. Prabowo itu termul. Pak Prabowo dikatain termul sama manusia ini loh. Manusia yang baru keluar dari penjara ini loh. Apakah Prabowo Subianto masih bisa dipercaya? Karena menurut si Didu, Pak Prabowo melindungi Pak Jokowi. Lah bengak si Didu. Didu, kau mau percaya mau enggak sama Bapak Prabowo Subianto? Ya, nggak ada urusan. Karena negara ini bukan bapak kau punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang parade sakit hati yang dialami para anak-anak onta ya. Ternak onta, anak-anak abah. Dan sepertinya ini adalah musibah yang cukup besar ya yang mereka alami ya. Bagaimana tidak gitu loh. Prabowo pasang badan membela kereta cepat ya, membela Jokowi ya, akhirnya apa? Jokowi aman. Walaupun memang Jokowi tidak pernah bersalah terkait proyek kereta cepat ya, cuma mereka aja yang menginginkan Jokowi itu diadili dan dipenjara, dan mereka berharap kereta cepat ini bisa dijadikan sarana untuk menjerat Jokowi ke ranah hukum ya. Mereka gagal ya. Dan sekarang gerombolan pemfitnah ijazah palsu juga gagal karena mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa kabar pemakzulan Gibran? Aduh, belum apa-apa udah dipenjara duluan. Ini namanya sudah jatuh ketimpa duren bulan. Dan bacotan RH kemarin ya yang memaki-maki Prabowo ya, tentu teman-teman masih ingat ya, yang katanya endasmu itu akhirnya direspon netizen dengan rujakan yang sangat suadis. Dan yang bikin ngakak ya kan, si Suginur tahu ya itu, si Sutat abal-abal yang gak lulus SD ya kan, juga belajar ilmu agamanya gak jelas. Tiba-tiba meminta agar Purbaya mundur sebagai Menteri Keuangan. Suginur, emang Purbaya itu anak buahmu? Aduh, Nur. Nyuruh Purbaya mundur. Enak aja, ya kan? Katanya si Suginur, kenapa Purbaya harus mundur? Karena ternyata Prabowo adalah termul. Ternak Mulyono. Kok baru tahu sih kamu? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kemarin si Tompel, timbul HTI, sekarang muncul lagi dua manusia somplak. Dasar kalian dua manusia somplak yang nol kualitas, cari hidup dengan jualan fitnah. Nanti kalau saya ngomong seperti ini, pengikut kalian datang komen yang enggak, DM maki-maki orang. Kalian berdua ini sebetulnya ngerti nggak sih dengan apa yang kalian omongi? Prabowo bilang negara akan mengambil alih tanggung jawab utang kereta cepat itu dalam kapasitas Pak Prabowo menjadi presiden, bukan Pak Prabowo pribadi. Nah terus kalian marah. Marahnya di mana? Salahnya apa? Heran saya sama kalian deh. Kerja kalian dari dulu cuma membodohi rakyat dengan mulut dan kalian. Selalu membenturkan rakyat dengan negara. Kereta api cepat itu proyek negara buat rakyat, bukan proyek Jokowi. Bukan proyek keluarga siapapun. Negara wajib
tanggung jawab. Yang naik rakyat, yang dapat manfaat juga rakyat. Jadi wajar kalau negara ikut tanggung jawab. Kami ini tidak sedang bersuara melarang KPK memeriksa proyek itu. Maksud kami itu, kalau memang ada dugaan korupsi, ya buktikan dulu. Siapkan data, bawa bukti. Jangan baru mendengar gosip, lalu kalian langsung mau fitnah sana-sini. Coba ada ke belakang. Proyek Hambalang mangkrak. Jadi sarang hantu. Triliunan duit rakyat bilang. Itu yang nyata-nyata uang rakyat buat bancakan. Kalian diam saja. Sekarang proyek kereta cepat berjalan, bisa dinikmati rakyat. Lah, kalian malah keluar-keluar memfitnah. Kalau kalian itu bilang kereta cepat itu cuma ambisi Jokowi, itu jelas narasi sesat yang sengaja kalian buat untuk menyerang Pak Jokowi, untuk memecah belah bangsa. Rakyat yang waras tahu siapa kalian. Kalian itu bersembunyi di balik demokrasi dan kebebasan berpendapat. Tapi isinya cuma ujaran kebencian dan memfitnah. Sana-sini. Begitu diproses hukum, langsung kalian bermain drama. Bawa-bawa kriminalisasi ulama, sambil ngumpulin tuh kumpulan ODGJ kalian buat pihak-pihak jalan. Si mak-mak yang nggak waras itu. Coba sekarang apa salahnya kalau saya bilang kalian itu manusia paling tolol? Omongan kalian ini loh. Kalau Prabowo mau ambil alih, ya bayar pakai uang pribadi. Karena negara ini bukan milik Prabowo. Nah, itu kan pernyataan konyol. Ini negara, bukan warung kopi, tempat berdebat kusir. Kalau semua proyek negara disuruh bayar pakai uang pribadi, ya sampai kiamat pun negara ini tidak akan mati, bro. Pakai logika sedikit lah. Prabowo ambil alih tanggung jawab, bukan karena dia bela Jokowi, tapi dia bela bangsa ini dan nama baik Indonesia. Prabowo ingin tunjukkan pemimpin sejati tidak lari dari tanggung jawab. Dia nggak mau menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. Karena apa? Prabowo juga bagian dari pemerintahan yang sebelumnya. Loh, kalian itu cuma ini Prabowo menyerang Pak Jokowi supaya sama dengan narasi busuk kalian. Kalian itu lupa Pak Prabowo bisa menjadi presiden itu atas dukungan Pak Jokowi. Jadi jangan pernah bermimpi kalau Prabowo mau ikut gerombolan kalian yang hobinya menghina seorang pemimpin. Dan satu lagi, kereta cepat itu bukan beban negara, tapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Itu simbol kemajuan bangsa Indonesia. Simbol kalau kita sejajar dengan negara besar yang lainnya. Manusia somplak yang nol kualitasnya. Ini disampaikan oleh seorang netizen yang tentu saja sakit hati dengan pernyataan seseorang gitu ya, yang selama ini tuh melabeli dirinya sebagai seorang ahli hukum tata negara. Tapi sampai saat ini saya secara pribadi sangat meragukan kemampuannya di bidang yang dia sebutkan itu. Dan menurut saya lebih dekat dia ini sebagai orang ahli hukum tata boga gitu. Ya masa gitu loh. Prabowo disebut endasmu lagi, mana ceritanya gitu loh. Kalau kau memang merasa lebih pintar dari Prabowo, kenapa kau tidak jadi presiden? Kenapa kau tidak mencalonkan diri saja? Ya nggak ada partai yang mau mendukung saya. Ya itulah makanya, karena kau itu ya kan cumanya bisanya itu cuma bacot gitu loh. Koplak sebetulnya kalian itu. Lanjut. Jadi Prabowo tidak usah khawatir, saya tanggung jawab. Pendas tanggung jawab ya. Jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan, ini uang rakyat. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi satu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Kenapa sih semuanya sepertinya kebakaran jenggot dan tidak terima kalau pada akhirnya Pak Prabowo ambil alih dan merasa bertanggung jawab sebagai kepala negara? Sebenarnya di sini hanya masalah kalian benci seseorang dan suka seseorang. Itu aja permasalahannya. Karena kalian merasa ini adalah masa pemerintahan Pak Jokowi, ini dibuat, terus Pak Prabowo ambil alih, kalian merasa dizolimi gitu. Padahal Pak Prabowo meskipun dia tidak mengatakan seperti itu udah otomatis menjadi tanggung jawab Pak Prabowo. Jadi siapa lagi coba? Pak Prabowo presiden yang sekarang. Andailah Pak Prabowo nggak tanggung jawab, terus siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Karena itu udah jadi tanggung jawab negara. Ya negara itu siapa pimpinannya sekarang? Ini hanya masalah kalian benci sama Pak Jokowi, itu aja sebenarnya. Soal tanggung jawab memang ini harus tanggung jawab negara. Kalaupun Pak Prabowo tidak mengatakan dia yang ngambil alih atau dia yang tanggung jawab. Kalau misalnya diambil alih oleh KAI, diambil alih oleh Menteri Keuangan, ya tetap itu adalah atas nama rakyat juga. Uangnya KAI itu didefinisikan juga sebagai uang rakyat. Uang Menteri Keuangan itu juga definisinya uang rakyat gitu loh.
Jadi ini hanya Pak Prabowo itu terlalu bijaksana dan bisa mengambil resiko, makanya kalian jadinya benci. Padahal kalau misalnya nanti KAI yang akan bayar, pasti kalian benci juga sama KAI. Ada. Pokoknya itu nggak ada yang nggak mereka benci gitu loh. Semuanya mereka benci kalau mereka tidak mendapatkan pundi-pundi kan seperti itu. Karena faktanya apa? Mereka ini sebetulnya di masa pemerintahan Jokowi dulu, di awal-awal pemerintahan Jokowi, mereka ini adalah pendukung Jokowi dan Jokowi sudah memberikan kue-kue koktail ya. Kue-kue ya kepada mereka ini. Tapi nyatanya ya mungkin karena mereka ini memang modus-modus gitu ya. Jadi ketika diberi jabatan oleh Jokowi, ada yang jadi menteri, ada juga yang jadi komisaris BUMN, dirut BUMN, ya kan? Nah, deputi BUMN, itu mereka ini ya karena memang dasarnya tukang garong atau nggak bisa kerja gitu ya. Akhirnya oleh Jokowi dipecat, ya kan? Nah, ketika oleh Jokowi dipecat, sakit hatinya nggak habis-habis gitu loh. Sekarang ngelihat Prabowo mendukung Jokowi seolah-olah semacam melindungi Jokowi. Aduh, udah kebakaran jenggot. Sakit hatinya tidak ketulungan, bro. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Anda mundur saja, kasihan Anda. Prabowo itu termul. Pak Prabowo dikatain termul sama manusia ini loh. Manusia yang baru keluar dari penjara ini loh. Masih soal Prabowo ya, Masya Allah. Pak Purbaya itu menurut saya sih, bukan hanya saya ya, menurut rakyat Indonesia itu insya Allah Purbaya itu keren ya, luar biasa beliau tuh. Belak-belakan, tegas ya. Dulu saya pernah sih apatis ya, pesimis sama beliau ini, tapi setelah seiring dengan waktu ternyata beliau ini luar biasa ya. Tapi sekarang Purbaya ini ibarat sudah bertaring ya, punya taring. Ternyata sekarang taring itu dicopot sama Prabowo. Taringnya Purbaya itu kan, diputus, dipotong sama Prabowo ini. Pak Prabowo juga bertaring kok. Pak Prabowo juga garang kok. Pak Prabowo juga bagus kok. Mayoritas masyarakat mengatakan bahwa Pak Prabowo bagus. Itu faktanya juga, Suginur. Prabowo Purbaya menolak membayar utang proyek kereta api Wus dengan APBN, tiba-tiba Prabowo tampil akan mengambil alih proyek itu. Nur, aduh Nur, mending kau kejar paket C dulu aja lah Nur ya kan, biar nggak menjadi bahan tertawaan, biar nggak menjadi bahan atau materi bagi orang-orang yang nggak suka kepadamu untuk menyerangmu, ya kan? Masa Sultan nggak lulus SD, cuma sampai 5 SD aja, ya kan? Udah gitu nggak pernah belajar agama secara jelas, ya kan? Kamu ngomong selama ini ngalor ngidul itu rujukannya mana, Nur? Aduh, malah kau sekarang nyuruh-nyuruh Purbaya mundur. Emang Purbaya itu anak buahmu apa, Nur? Dan ternyata Prabowo itu termul. Nah ini loh, ya kan? Kok kamu baru tahu sekarang, Nur? Aduh, Nur. Lanjut. Tanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya. Said Gaduh ini setelah Pak Prabowo Subianto menyatakan akan mengambil alih masalah kereta api cepat Wus, maka Said Didu pun menyangsikan apakah Prabowo Subianto masih bisa dipercaya. Karena menurut si Didu, Pak Prabowo melindungi Pak Jokowi. Lah bengak si Didu. Didu, kau mau percaya mau enggak sama Bapak Prabowo Subianto? Ya, nggak ada urusan. Karena negara ini bukan bapak kau punya. Kalau kau nggak suka, nggak percaya sama presiden di negara Republik Indonesia ini, kusarankan sama kau, bawa kawan kau tuh semua yang pendukung Anies Baswedan itu, ya pindah saja kalian beramai-ramai ke Yaman. Karena nggak ada juga gunanya kalian di negara Republik Indonesia ini, hanya provokator menebar kebencian. Nggak ada gunanya. Makanya saya itu berharap ya, saat ini sudah mulai banyak gelombang-gelombang penolakan gitu terhadap kehadiran imigran di berbagai negara, terutama di Eropa, ya termasuk di Jepang kalau tidak salah. Karena memang di mana-mana ya kan, imigran itu membikin masalah gitu loh.
Saya bukan anti imigran karena mereka juga manusia begitu ya. Tetapi seharusnya kan seorang imigran ya kan, atau sekelompok imigran itu kan menghargai tempat di mana mereka ditampung. Nah, faktanya ya kan, mereka itu justru semacam mengambil alih ya kan. Dan mereka-mereka yang menampung ini justru semacam itu terdesak dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang dibahas oleh Ibu Yohana barusan ya. Sekali lagi saya tidak anti imigran gitu ya. Imigran itu harus dijaga, diterima dengan baik. Tapi ya mereka juga harus tahu diri lah. Dan katanya Ibu Yohana, mereka ini nggak berguna di Indonesia. Ya kalau nggak berguna ya udah pulangkan aja ke negara leluhur mereka. Gimana? Sependapat nggak? Lanjut. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sekitar 3 kali. Ya kalau kita lihat kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali yang menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut bukanlah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi para petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan research, bagi membangun daya bangsa kita. PDI Perjuangan sudah dan ikut mengawal program-program Presiden Jokowi karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Aduh. Dikit-dikit nama ketum, dikit-dikit nama ketum. Ya inilah ya. Tipe-tipe manusia yang memang ngatoknya kagak ketulungan. Makanya ketika dia terjerat kasus hukum ya dia mendapatkan amnesti. Ya, amnesti apa abolisi? Amnesti ya. Dan tentu ya kita tahu bersama lah itu tidak lepas dari nego-nego yang dilakukan oleh mama ketumnya ya. Kalau mau cuci tangan ya terkait kereta cepat dan lain sebagainya ya pakai sabun lah ya. Ini namanya jejak digital. Apa jejak endasmu ini toh? Ada lanjut. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Tindakan presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya. Kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun, dia bilang saya yang tanggung jawab. Cie yang kebakaran jenggot gara-gara pernyataan Pak Prabowo. Dasar dungu. Ada kepala negara yang ingin menyelesaikan semua masalah, yang bertanggung jawab, kalian nyinyirin. Ya ampun, ini maunya kalian ini apa sih? Apa maunya kalian? Mau berkuasa, hah? Ya menang dulu dong, baru bisa berkuasa. Kalau kalah ya nggak bisa. Ya kan? Ini kalian bertiga ini kan dari kelompok yang kalah. Waktu itu kalian memilih Abah. Ayo ngaku. Seharusnya kalian itu jadi oposisi yang baik. Kalau ada program-program pemerintah yang pro rakyat, kalian dukung, bukannya dinyinyirin. Pak Prabowo ini sudah berbuat baik, beliau akan menyelesaikan semua hutang piutang itu. Dukung dong, ini kan demi pelayanan transportasi rakyat. Dukung dong, kenapa kalian nyinyirin?
Dasar kalian ya. Makanya kalau kalian mau berkuasa, saya bilang, menang dulu. Nah, kalau kemarin gagal di 2024, coba lagi di 2029. Begitu. Lihat dong Pak Prabowo, udah berapa kali kalah. Tapi beliau tetap bangkit, nggak pernah putus asa. Lah kalian, baru kalah sekali aja udah cengeng. Ayo maju lagi nanti. Ajukan lagi calon-calon terbaik menurut versi kalian. Kita berkompetisi lagi di 2029. Begitu. Bukannya nyinyirin kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Apa masalahnya apa? Kalau misalkan KPK mau menyelidiki, misalkan ada markup segala macam, silakan aja. Emang Pak Prabowo melarang? Enggak kan? Silakan aja. Tapi minimal kalian nggak usah nyinyir lah. Nggak usah nyinyir. Seharusnya kalian itu nyari memberikan solusi terbaik. Bukannya nyinyirin. Dasar nih kalian ini. Kalian maunya proyek WUS ini, kereta api cepat ini bermasalah terus gitu, nggak selesai-selesai gitu, itu kalian maunya. Jadi kalian leluasa menyerang Pak Jokowi, begitu maksud kalian. Jahat kalian ya. Nih untuk Pak Prabowo ya Pak, tolong Pak, orang-orang ini nggak usah ditanggapin Pak, jangan ditanggapin. Karena kalau ditanggapin mereka ini makin senang Pak. Kalau urusan yang gini-gini mah, serahin aja ke pendukung Bapak ya, seperti kami-kami ini. Serahin aja, kami akan balas dengan candaan. Nggak usah terlalu serius. Kalau terlalu serius juga, dia senang juga. Balas aja dengan nada-nada bercanda gitu Pak. Jadi untuk Bapak dan juga wakil Bapak, Mas Wapres, bekerja aja untuk kesejahteraan rakyat. Nggak usah mikirin yang gini-gini mah, nggak usah ditanggapin. Kesenengan dia, GR dia kalau ditanggapin. Karena kalau Bapak dan wakil Bapak sudah bekerja untuk rakyat, omongan seperti ini mah udah nggak berlaku Pak. Nggak berlaku. Tapi kalau misalkan Bapak nggak pro rakyat, nah pasti orang-orang itu pasti percaya dengan omongan mereka ini. Tapi kan sekarang Bapak bekerja untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah otomatis nanti omongan yang kayak gini orang nggak percaya lagi. Apalagi mereka ini berada di kelompok yang kalah. Jadi sudah jelas kan tujuan mereka. Nah kalau benar mereka ini jadi oposisi yang baik, kritik dong yang membangun begitu ya kritiknya. Disertai dengan solusi. Jangan hanya nyinyir doang. Ini sedikit-sedikit nyinyir. Sedikit-sedikit nyinyir. Kemarin katanya mereka ini kan mendukung Pak Prabowo ya. Mendukung Pak Prabowo tapi tidak mau mengakui wakilnya teman-teman. Ini kelompok-kelompok ini dia udah senang banget mendukung Pak Prabowo. Padahal memilih juga enggak waktu 2024. Tapi ngakunya kami mendukung Prabowo. Tapi tidak dengan wakilnya katanya. Woi, pendukung abal-abal. Kami pendukung original ya. Kami itu mendukung satu paket. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Emangnya kalian dulu kan milih Abah. Keok kan? Sekarang kalian ngaku-ngaku pendukung Pak Prabowo, tapi nggak mengakui wakilnya. Apa-apaan kalian ini? Nah sekarang, setelah Pak Prabowo mengatakan akan bertanggung jawab atas kereta api cepat ini, atas permasalahan kereta api cepat WUS ini, seakan-akan dia udah menyerang habis-habisan. Kompak itu dia. Astagfirullah, ini kalian bermuka dua, tahu nggak? Pak Prabowo itu nggak butuh dukungan kalian, nggak butuh, nggak.
Beliau butuhnya orang-orang yang mau memberikan masukan atas permasalahan bangsa ini. Nah, itu yang beliau butuhkan. Tapi kalau orang yang nyinyir kayak kalian ini, buat apa? Hanya akan memperkeruh keadaan, bukannya mencari solusi. Begitu loh, bapak-bapak yang terhormat. Kalian mau kan dihormati? Kalau mau dihormati ya udah, hormati juga orang lain, keputusan orang hormati. Itu loh. Pak Prabowo itu baik niatnya. Kan kalian selalu ribut, ya kan? Di mana-mana ribut. Di warung-warung kopi ribut, di podcast ribut, di stasiun televisi ribut, mempermasalahkan masalah WUS ini. Nah, itu yang Pak Prabowo nggak mau. Jangan ribut-ribut lagi. Akan saya selesaikan, saya akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada. Nah, itu baru gentle, nggak kayak kalian pengecut. Ya, jadi itu kalau kalian mau berkuasa, menang dulu, oke? Menang dulu. Nah, nanti kita coba lagi di Pilpres 2029. Ya, siapa yang mau diajuin calon kalian? Berkompetisi lagi secara sehat. Nah, sekarang yang kalian lakukan, jadilah oposisi yang baik. Jika ada program-program pemerintah yang pro rakyat, kalian dukung, bukan dinyinyirin. Tapi kalau ada yang kurang baik, boleh dikritik, silakan. Karena pemerintah juga butuh kritik supaya ada check and balance-nya. Jadi jangan hanya nyinyir doang, disertai dengan solusinya. Ngerti? Masa sih kalian katanya ada yang pakar hukum tata negara, ekonom, pengacara, masa diajarin sama rakyat jelata kayak saya ini? Hah, parah kalian nih, parah. Ya, sampai jumpa di 2029. Tapi ingat, kalau kalah, terima. Ya, terima. Jangan sampai nggak move on terus-terusan kayak gini. Terima kekalahan. Kayak Pak Prabowo tuh. Beliau gentle menerima kekalahan 2 kali berturut-turut. Ini sekali aja udah ribet banget kalian. Kesal jadinya. Ya gimana mereka bisa memberikan solusi? Wong mereka tujuannya itu menjatuhkan, ya kan? Mereka sebetulnya tahu apa yang mereka lakukan itu keliru ya. Apa yang dilakukan oleh Jokowi, oleh Prabowo itu benar gitu loh. Cuma mereka ya benci aja, ingin menjatuhkan aja. Jadi mereka menjatuhkan seolah berbalut kritik ya kan. Bersembunyi di balik topeng kritik. Ya tentu mereka nggak memiliki solusi. Aduh, berbagai cara digunakan oleh mereka, ya diformulasikan oleh mereka untuk mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi dan keluarganya. Tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil. Malah mereka satu persatu, ya kan, ada yang pulang ke rahmatullah, ada juga yang menghuni ruangan di balik jeruji besi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.